Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video saya kali ini masih membahas tentang store prosedur. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang store prosedur bagian variabel ya. Dan itu harus dipahami lebih dahulu. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke bagian parameter. Parameter ini adalah suatu nilai atau variabel yang disertakan dalam pemanggilan di store prosedur. Nah, nilai atau variabel ini dapat mempengaruhi proses ataupun hasil dari pengeksekusian store prosedur. Jadi pada video sebelumnya kita sudah mencoba store prosedur, bagaimana cara memanggilnya sampai kita bisa membuat suatu variabel, lalu kita menggunakan variabelnya. Nah, sekarang kita akan ada nilai dan variabel itu nanti bisa disertakan ketika kita memanggil. Nah, seperti itu. Nah, untuk parameter yang digunakan baik input maupun output ini nanti didefinisikan dalam bagian deklarasi prosedur. Nah, keywordnya yang digunakan di MySQL itu ada 3 mode. Ada mode in, out, dan in out. Nah, seperti yang Anda lihat di slide ketiga ini, di situ sudah ada rumusnya in atau out atau in out. Kemudian diikuti dengan nama parameternya apa, lalu tipe datanya apa, dan lebarnya berapa gitu ya. Nah, untuk sintak yang kita tuliskan ini, yang pertama diawali dengan kita mau menentukan parameternya dengan mode apa, seperti itu. Bisa in, bisa out, atau in out. Jadi ada 3 jenis. Kemudian untuk nama parameternya ini harus mengikuti aturan penamaan pada nama kolom yang ada di MySQL. Nah, kemudian setelah nama parameter diikuti dengan tipe datanya, dan kita juga bisa menentukan panjang dari parameter tersebut. Nah, parameter in ini biasanya digunakan untuk inputan parameter yang disimpan ke dalam store prosedur. Sedangkan out itu adalah digunakan sebagai output parameter yang diperoleh dari store prosedur. Jadi kebalikannya. Kalau in adalah inputan yang bakal disimpan ke store prosedur, sedangkan out kebalikannya. Out adalah output yang diperoleh dari store prosedur tersebut. Nah, bagaimana dengan in out? Nah, in out ini adalah parameter yang dapat digunakan keduanya, baik inputnya maupun outputnya. Oke. Untuk penjelasan secara detailnya bisa Anda lihat di slide keempat. Ini adalah contoh penggunaan parameter in. Sebenarnya defaultnya store prosedur untuk penggunaan parameter itu menggunakan in defaultnya. Tapi kalau kita mau menggunakan out atau in out, kita harus menambahkan seperti itu ya. Nah, saat menentukan parameter in dalam store prosedur, program pemanggil meneruskan argumen store prosedur. Nah, seperti yang Anda lihat di slide saya halaman 4 ini, di baris ke 3 dan 4, di sini kita membuat suatu prosedur dengan nama get office boy Century. Nah, kemudian dalam kurung ada in. Nah, in ini adalah parameter yang mau digunakan. Kita menggunakan parameter in. Apa nama parameternya? Yaitu country name. Nah, kemudian ada tipe data dari parameter yang kita buat. Di sini ditentukan tipe datanya adalah varchar dan lebarnya yaitu 255 karakter. Nah, itu ketika kita melakukan ketika kita melakukan pembuatan suatu prosedur. Jadi intinya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa parameter in itu adalah kita meletakkan atau menyimpan suatu prosedur in, dimasukkan ke dalam prosedur tersebut. Nah, meletakkannya seperti ini. Kemudian
Di baris ke-6 sampai ke-10 adalah bagian dari inti programnya. Select bintang, from office, where country sama dengan country name. Jadi kita di sini mau menampilkan semua data dari tabel office di mana negaranya sama dengan country name, yaitu diambil dari nama parameter yang sudah kita buat di baris ke-3 dan 4. Nah, bagaimana cara memanggilnya gitu ya? Kita panggil di bagian query-nya. Kita memanggilnya seperti biasa, kita gunakan perintah call, call. Kemudian kita panggil nama prosedurnya, get office by country. Nah, yang mau dicari nama country name-nya apa? Langsung kita masukkan di dalam kurung tersebut. Nah, ini seperti ini caranya ya, kita untuk mencari data dari inputan parameter seperti ini. Oke, selanjutnya mode penggunaan parameter yang kedua adalah out. Nilai parameter out dapat dirubah dalam store prosedur dan nilainya yang baru diteruskan kembali ke program panggilan. Nah, store prosedur tidak dapat mengakses nilai awal dari parameter out saat dimulai. Jadi begini, kalau di out ini dia akan ada nilai baru ya ketika kita mau memanggil parameternya. Nah, ini bisa diteruskan kembali ke program panggilan. Tetapi nilai yang awal yang sudah kita buat itu tidak dapat diakses sampai dari parameter out sampai saat dimulai, seperti itu. Oke, di sini sudah ada contohnya di slide halaman 5. Ada kita membuat suatu prosedur dengan nama get order count by status. Itu nama prosedurnya. Kemudian di dalamnya kita tambahkan untuk parameter in kita beri nama order status. Jadi awalnya kita bikin dulu parameter namanya order status, di mana order status ini tipe datanya adalah varchar dengan lebar 25 karakter. Kita pisahkan dengan tanda koma, kemudian kita tuliskan parameter yang kedua yaitu out, di mana parameter out ini diberi nama total. Kemudian tipenya integer, dan sini memang tidak dituliskan berapa lebarnya ya. Kemudian baru masuk ke isi dari query-nya, mulai dari baris ke-7 sampai baris ke-12. Di situ bisa Anda lihat select count. Jadi kita mau menghitung berapa banyaknya dari order number. Di mana order number itu? Order number ini adalah nama kolom yang ada di tabel order. Terus kemudian ada lagi perintah into total, di mana total ini diambil dari parameter out yang sudah kita berikan namanya di baris ke-5. Dengan kondisi where statusnya adalah order status. Nah, order status ini adalah nama parameter yang sudah kita buat di baris ke-4, yaitu nama parameter untuk mode in. Nah, jadi in kita menginputkan kita ada inputan parameter yang disimpan ke dalam store prosedur yaitu order status namanya. Nah, nanti hasilnya yang mau diambil adalah total, outnya adalah total. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Bisa Anda lihat di kotak yang di bawah itu ya, masih di halaman 5. Call get order count by status. Jadi kita panggil dulu prosedurnya. Kemudian dalam kurung sipet di sini kita mau mencari data sipet gitu ya. Di kolomnya ada memang itu ya. Kemudian total. Nah, total ini tadi kan parameter out-nya yang mau diminta ya, yang mau dicari. Nah, kemudian select total. Jadi untuk menampilkan total itu tadi. Oke, mungkin kalau dari teori ini agak sulit dibayangkan ya. Nanti di video praktikumnya kita bisa mencoba gitu ya, belajar bagaimana menggunakan parameter ini ya di dalam store prosedur.
Oke, yang terakhir untuk jenis parameter yaitu in out. Tadi sudah in, out, dan sekarang in out gabungan ya. Seperti tadi saya bilang bahwa in out ini digunakan sebagai parameter yang bisa menginput sekaligus mengoutput. Nah, parameter in out adalah kombinasi antara in dan out. Artinya bahwa program panggilan dapat melewati argumen dan store prosedur dapat memodifikasi parameter in out dan meneruskan nilai baru kembali ke program panggilan. Nah, seperti yang Anda lihat di slide saya ini, di sini kita sudah pakai in out ya. Dilihat di baris ketiga, 4, dan 5. Create prosedur set counter. Kita bikin prosedur dengan nama set counter, di mana kita akan menggunakan parameter in out yang sudah kita beri nama counter. Kemudian tipe datanya adalah int. Nah, setelah kita membuat suatu parameter baru in out, kemudian kita mau menyimpan dengan parameter jenis in, di mana jenis in ini kita beri nama inc, tipenya integer juga, int. Nah, kemudian baru kita masuk ke query-nya. Di sini diminta set counter sama dengan counter plus inc. Jadi parameter in out tadi yang counter itu akan dijumlah dengan inc, seperti itu. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Kita bisa memanggilnya seperti yang Anda lihat di kolom di bawah itu ya. Set at counter sama dengan 1. Jadi kalau kita sudah memberi suatu variabel counter dengan nilai 1. Misalnya kalau kita 1, nanti kita tambahkan inc-nya berapa dan seterusnya. Kemudian kita panggil call set counter. Jadi yang kita panggil adalah nama prosedurnya, call set counter. Kemudian dalam kurung kita panggil untuk nama parameter in out-nya. Ya, kebetulan di sini tadi kita buat nama parameter in out-nya adalah counter. Kita beri tanda add gitu ya, counter. Kemudian nilainya atau value-nya berapa yang mau kita tambahkan, 1 gitu misalnya. Berarti kalau misalnya di baris kedua, nilai counter yang di baris pertama tadi 1 ditambah 1 di baris kedua, maka nanti akan menghasilkan 2. Begitupun selanjutnya yang di baris ketiga. Tadi kan sebelumnya sudah menyimpan value atau angka 2. Begitu kita set counter at counter, 1, berarti hasil 2 tadi ditambahkan 1, jadinya kita menyimpan 3. 3 ini hasil out-nya ya. Hasil out 3 ini kita lakukan call set counter lagi at counter, 5. Berarti nanti 3 akan ditambahkan dengan 5. Akhirnya nanti akan menghasilkan nilai 8. Nah, nanti ketika kita men-select counter yang terakhir, maka kita akan mendapatkan nilai yang terakhir setelah kita melakukan call pada prosedur set counter ini, yaitu nilai 8. Nah, inilah yang dimaksud dengan in out. Jadi dia bisa menyimpan, mengambil datanya, menyimpan, mengambil datanya, dan seterusnya, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk penjelasan mengenai mode-mode parameter yang digunakan dalam store prosedur, mulai dari in, out, dan in out. Oke, di sini saya punya contoh. Itu kan tadi yang sudah kita pelajari kalau nilai yang dikembalikan adalah 1. Kalau misalnya nilai yang dikembalikan banyak, bagaimana gitu ya? Nah, di sini seperti yang Anda lihat di slide 7, bahwa nilai yang dikembalikan oleh store prosedur itu adalah hanya 1 nilai. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengembalikan lebih dari 1 nilai atau beberapa nilai? Oleh karena itu kita bisa memanfaatkan parameter in, out, dan in out. Contoh, perhatikan di tabel struktur berikut ya. Saya punya suatu tabel namanya orders dari database sampel berikut. Di dalam tabel orders ini
saya punya kolom-kolom mulai dari order number, order date, required date, shipped date, status, comment, customer number. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam store prosedur ya. Nah, di halaman slide ke-8 di sini ada store prosedur untuk menerima nomor pelanggan. Nah, menerima nomor pelanggan dan nanti dia akan mengembalikan jumlah total pesanan baik yang dikirim shipped ya, yang dibatalkan atau cancelled, kemudian yang diselesaikan resolved, dan yang dipersengketakan atau disputed ya, seperti itu. Jadi ada 4 out ya, ada 4 jenis out yang mau kita tampilkan ya, yang mau dikembalikan ada 4 jenis ini. Nah, caranya seperti yang Anda lihat di slide 8 ini, kita membuat dulu prosedur dengan nama get order by choose seperti itu. Kita masukkan dulu in-nya. Jadi yang mau disimpan ke dalam store prosedur apa? Parameternya apa? Parameternya adalah jenisnya in, karena mau disimpan. Kita beri nama choose no, karena memang kita mau mengambil dari berdasarkan nomor dari customer. Tipe datanya INT. Nah, kemudian kita mau menghasilkan nilai kembalian yang banyak ya kan. Nah, nilai yang mau kita ambil ada 4 di sini. Ada shipped, cancelled, resolved, disputed ya, seperti yang Anda lihat di baris ke 5, 6, 7, dan 8. Kita gunakan parameter out dan semua tipe datanya INT. Lalu di baris ke-9 kita mulai masuk ke perintahnya ya. Di sini perintahnya adalah select count. Kita akan menghitung dari mana into shipped. Jadi kita hitung dulu berapa order yang dikirim. Dari mana? From orders, dari tabel orders, where kita beri kondisi bahwa customer number-nya kita ngambil dari choose no, yaitu parameter in yang sudah kita buat di baris keempat. And statusnya adalah shipped atau terkirim, seperti itu. Kita lanjutkan di halaman ke-9. Begitu juga dengan cancelled, resolved, dan disputed ya. Semua di sini kita ulang menulisnya. Select count, bintang into cancelled, from order where, customer number sama dengan choose no, and status sama dengan cancelled. Jadi ini semua 4 out yang mau kita butuhkan, kita tulis semua SQL-nya masing-masing mulai dari select, from, where-nya. Yang membedakan hanya into apa gitu ya, karena kita mau manggil out-nya yang mana dan kita mau menggunakan statusnya yang bagaimana ya, seperti itu. Untuk tabelnya sama, kemudian customer number-nya sama, memang ini kita memang mengambil dari satu tabel yang sama gitu ya. Nah, kalau sudah kita ketikkan sampai 4 out tersebut, kita langsung end saja. Nah, di sini kita tinggal memanggilnya. Tadi nama prosedurnya adalah get order by choose, begitu ya. Nah, di slide halaman ke-10 kita tinggal memanggil call get order by choose. Nah, kita mau menginputkan angka berapa? Dikurung ya, di dalam kurung parameter inputkannya tadi integer kan jenisnya, tipenya. Kita masukkan misalnya dengan angka 141 begitu. Kemudian outputnya apa? Tadi kan outputnya ada 4. Langsung aja kita tulis menggunakan add gitu ya. Add shipped, add cancel, add resolved, dan add disputed. Nah, setelah kita call, kita panggil prosedurnya, baru kita tampilkan hasilnya. Select, add shipped, add cancelled, add resolved, dan add disputed. Nah, hasilnya seperti yang Anda lihat di kolom ini. Shippednya 22, cancelnya 0, resolve-nya 1, disputednya ada 1. Nah, ini kan berarti yang sudah terkirim ada 22 dan tidak ada yang dibatalkan, tetapi ada 1 yang diselesaikan ya. Yang selesai cuma 1, tetapi yang dipersengketakan ada 1 juga. Nah, ini hasilnya dari
141 ini tadi jumlah nomor customernya, sebanyak 141. Oke. Nah, selain parameter in, di dalam store prosedur kita mengambil 4 parameter out tambahan, yaitu shipped, cancel, resolve, dan departed. Nah, di dalam store prosedur kita juga dapat menggunakan pernyataan select dengan fungsi count untuk mendapatkan total pesanan sesuai dengan status pesanan dan menetapkan ke parameternya masing-masing. Nah, untuk menggunakan store prosedur get order by choose ini harus meneruskan parameter nomor pelanggan, ya, atau customer number, ya, dan 4 variabel yang sudah ditentukan untuk mendapatkan nilai kembalian. Nah, setelah menjalankan store prosedur, kita dapat menggunakan pernyataan select untuk menampilkan nilai-nilai dari variabel tersebut. Oke, sebelum saya akhiri video ini, mari kita lihat dulu di halaman 11. Ini adalah halaman terakhir dari presentasi pada store prosedur bagian parameter ini. Jika Anda lihat di sini, ini adalah kode-kode untuk menunjukkan bagaimana cara memanggil store prosedur yang mengembalikan banyak nilai. Tapi di sini kita menggunakan PHP. Seperti yang Anda lihat, ya, ada call store procedure that return multiple value. Kita mau memanggil suatu prosedur yang mengembalikan banyak nilai. Kita di sini pakai function, ya, function call sp. Nama prosedurnya, jenis prosedurnya ini function, dan kita sudah beri nama adalah call underscore sp. Kemudian di sini kita beri datanya adalah $customer number. Try, kemudian di sini, ya, new PDO dan seterusnya. Nah, di baris ke-12 dan seterusnya. Di sini adalah kita mulai mengeksekut dari store prosedurnya. Caranya kita panggil call get order by choose seperti itu. Nah, yang mau di output apa saja? Ada shipped, cancel, resolve, dispatched, ya. Jadi di sini untuk menampilkan out sebanyak 4 jenis out di sini, ya. Nah, ini adalah cara bagaimana kita menerapkan store prosedur untuk menggunakan parameter, ya. Dan ini dicontohkan ini menggunakan PHP. Oke. Nanti di video saya selanjutnya untuk bagian tutorial nanti kita menggunakan seperti biasa kita tetap menggunakan Navigate. Nah, supaya nggak bingung, silahkan Anda melanjutkan videonya untuk bagian tutorialnya. Oke. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.